Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumuazana Fudawanda dari kelas 3B D3 Teknik Sipil dengan nomor BP 210-21003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang definitive estimate. Estimasi itu terbagi atas dua. Yang pertama, versi owner. Pada versi owner ini biasanya itu dilakukan perkiraan biaya secara kasar atau global. Sedangkan yang kedua, versi kontraktor. Pada versi kontraktor itu biasanya dilakukan definitive estimate atau perkiraan biaya yang lebih detail. Biasanya pada versi kontraktor ini meliputi adanya rincian volume, adanya analisis harga satuan bahan, dan adanya RAB. Pada definitive estimate ini tingkat akurasinya itu tinggi, biasanya dari rentang -5 sampai dengan +10%. Pada versi kontraktor ini dapatkan perkiraan biaya detailnya, itu nanti akan menjadi acuan sebagai harga penawaran dan nilai kontrak. Selanjutnya ada siklus cost estimate. Nah, pada siklus cost estimate ini ada data lokasi proyek. Berdasarkan data lokasi proyek ini nanti akan kita buat work breakdown struktur atau WBS. Nah, dari WBS ini nantinya akan dihasilkan bill of quit. Di bill of quit ini akan didapatkan time schedule, metode pelaksanaan, lalu produktivitas dan harga satuan, dan kebijakan keuangan. Nah, nanti pada bill of quit ini didapatkan direct cost-nya. Lalu direct cost ini nanti ditambahkan dengan markup, maka didapatkanlah biaya proyek. Nah, pada biaya proyek ini ada yang namanya optimasi atau value engineering construction economy. Nah, apa sih konstruksi ekonomi itu? Konstruksi ekonomi itu adalah upaya yang dilakukan baik dalam proses prakonstruksi ataupun proses konstruksi dengan tujuan untuk menekan biaya konstruksi, termasuk juga untuk menekan kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya. Ada dua versi tentang biaya konstruksi, yaitu yang pertama versi pemilik bangunan atau owner, yang kedua versi pelaksana bangunan atau kontraktor. Pada versi owner ini yaitu desain sederhana atau fungsi, lalu dikurangi struktur dengan desain khusus, lalu struktur beton tipikal, lalu info lengkap untuk fondasi. Selanjutnya menggunakan material lokal, spek yang jelas dengan standar yang dikenal. Lalu adakan pre-bid meeting, kurangi dengan change order, lalu tugaskan pengawas yang berpengalaman. Nah, sedangkan untuk versi kontraktor itu pelajari dokumen tender dan lokasi proyek yang dengan seksama, digunakan alat yang efisien tinggi, tetapkan metode yang tepat, tingkatkan produktivitas kerja, digunakan alat komunikasi yang baik, gunakan subkon yang ahli, lalu adakan rapat secara rutin, terapkan konstruksi safety, dan jaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada faktor kunci dan asumsi. Pada faktor kunci yang pasti adalah itu konstruksi schedule, construction method, metode estimasi, dan dasar produktivitas tenaga dan alat. Nah, pada asumsi ini ada inflasi, kenaikan harga, risiko lain-lain. Sekian dulu penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih.